Cek cek cek, halo sobat anime, gas lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Bantu-bantu untuk wifi cuy. Sekarang wifi di 400.000 per bulan. Aduh, mahal sekali. Waduh. Udah, yuk kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini ketika Sofragan dia meminta kepada Liu Xiaogi untuk dapat menunjukkan domain yang telah dia bangkitkan. Di sini Liu Xiaogi dia pun mengatakan kepada Sofragan untuk pergi ke sebuah tempat untuk menunjukkan domain yang dia miliki. Dan untuk Sofragan dia pun setuju untuk pergi bersama dengan Liu Xiaogi. Dan ternyata di sini Liu Xiaogi dia memiliki pikirannya sendiri. Dia pun berencana untuk pergi menuju altar milik Purple Moon. Dan di tempat itulah Liu Xiaogi akan mengalahkan mereka semua. Apalagi saat ini dia bersama dengan Sofragan dan dia yakin kalau dia dapat memenangkan itu semua. Bagaimana dia pergi bersama dengan orang terkuat yang ada di King Zhou itu. Dan saat ini Liu Xiaogi dia pun melesat pergi bersama dengan Sofragan. Dan di sini ketika Liu Xiaogi dia berjalan menuju tempat dari asosiasi para Purple Moon, mereka melewati sebuah kuil. Dan di tempat inilah orang-orang yang ada di sekitarnya mereka pun sadar sosok yang sedang melewat itu. Bukankah itu adalah Liu Xiaogi? Ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini. Dan mereka pun tahu kalau itu adalah Liu Xiaogi karena memang mereka juga melihat Liu Xiaogi sebelumnya di siaran live stream. Tapi di sini mereka juga bingung kenapa Liu Xiaogi tidak menggunakan sebuah alat bantu terbang, tapi kenapa dia malah terbang sendiri. Dan itu membuat mereka berpikir apakah Liu Xiaogi telah menembus rank 5 hingga dia dapat terbang dengan sendirinya, pikir dari mereka. Tapi di sini mereka juga berpikir sejak kapan Liu Xiaogi menjadi rank 5, pikir dari orang-orang ini, para player-player itu. Tapi di sini salah satu dari player dia pun tidak akan melepaskan momen begitu saja. Dia pun langsung menyiapkan kameranya untuk merekam Liu Xiaogi karena dia ingin segera viral. Dan ketika dia melakukan siaran dan juga melakukan zoom in, dia dapat melihat wajah dari Liu Xiaogi. Dan untuk Liu Xiaogi, dia pun tahu kalau dia menarik perhatian bagi orang-orang ini. Dan dia juga tahu kalau kali ini dia benar-benar akan kembali membuat forum pun jadi heboh dengan penampilan yang dia miliki. Apalagi saat ini dia bersama dengan sosok terkuat yang ada di King Zhou, yaitu Sofragan. Mau bagaimanapun, orang yang berdiri di sampingku adalah sosok yang ada di puncak King Zhou ini, ucap dari Liu Xiaogi. Tapi di sini melihat para player-player yang kini kagum dengan Liu Xiaogi, di sini ada seseorang yang berujar, "Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Tundukkan kepala kalian semua dan berikan hormat," ucap dari orang itu yang membuat para player mereka pun enggan untuk dapat melakukannya. Apa? Hei, kami semua ini bukan berasal dari sektemu. Kenapa kami harus memberikan penghormatan kepada Liu Xiaogi? Ucap dari para player itu. Tapi di sini sosok pria lainnya yang merupakan NPC, dia pun meminta kepada para player untuk menundukkan kepala bukan kepada Liu Xiaogi, tapi sosok yang ada di sebelah dari Liu Xiaogi. Hei, apakah kalian tidak melihat siapa yang ada di sebelah dari Liu Xiaogi? Ucap dari orang itu. Di sini dia mengatakan kalau sosok yang ada bersama dengan Liu Xiaogi adalah sosok terkuat yang ada di King Zhou. Dia adalah Sofragan. Ucap dari player itu yang membuat para bocah-bocah lainnya mereka pun tidak menyangka Sofragan orang terkuat nomor 1 yang ada di King Zhou. Benarkah? Benarkah? Tapi di sini mereka pun tidak percaya. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin Liu Xiaogi yang merupakan master sekte dari sekte kelas bawah bisa bersama dengan orang nomor 1? Tidak mungkin, ucap dari para player itu. Tapi di sini untuk NPC ini dia pun tidak bisa berkata apapun lagi ketika para player ini ternyata nggak tahu wujud asli dari Sofragan. Tapi ketika mereka mendengar saut-sautan yang berasal dari orang-orang yang mengenal Sofragan, para NPC yang lainnya yang mengenal Sofragan, barulah di sini para player itu langsung mereka pun shock ketika para NPC yang lainnya mengucapkan salam kepada Sofragan. Murid dari sekte Lightning memberi salam kepada Sofragan. Murid dari sekte Kun memberikan salam kepada Sofragan. Murid sekte Five Tiger memberikan salam kepada Sofragan. Saut-sautan dari para NPC yang ada di sekitaran tempat ini yang membuat para player itu mereka tidak menyangka kalau ternyata benar Liu Xiaogi bersama dengan Sofragan. Tapi di sini untuk Sofragan sendiri dia pun merasa agak sedikit tidak nyaman ketika dia terus-terusan disaut-sautin seperti itu. Dan itu membuatnya berujar, terbang terlalu rendah ini sepertinya hanya akan merepotkan banyak orang. Jadi kenapa kita tidak terbang lebih tinggi saja? Ucap dari Sofragan. Baiklah, sambut dari Liu Xiaogi. Maka dari itulah kini mereka berdua pun memutuskan untuk
terbang di atas awan aja, karena nanti repot jika setiap mereka melintas mereka selalu aja disaut-sauti oleh orang-orang yang ada di sekitarannya. Dan untuk Lee Seok-gi, dia pun sungguh sangat kagum dengan reputasi yang dimiliki oleh Sofragan. Wow, Sofragan, dia memang sangat terkenal di Kingzhou ini. Dan dalam beberapa tahun lagi mungkin saja aku akan memiliki reputasi yang sama dengan dirinya, ya kan? Ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan untuk Sofragan, dia pun juga kagum dengan Lee Seok-gi karena dia saat ini terbang tidak hanya menggunakan kekuatan spiritualnya saja, tapi menggunakan atributnya pula. Anak yang pintar, dia menggunakan kekuatan langit dan juga buminya, membantunya untuk dapat terbang, dan itu dapat mengurangi pemakaian energi spiritualnya. Luar biasa, ucap dari Sofragan. Nanti bila saatnya tiba, dan di tempat itulah aku akan membicarakan ini semua kepada dirinya, ucap dari Sofragan, karena cepat atau lambat dia juga akan tahu. Namun di sini sebelum mereka kembali melanjutkan perjalanan, Lee Seok-gi tiba-tiba saja dia pun mengepalkan tinjunya dan dia juga berujar, senior, sebenarnya tujuan perjalanan ini adalah altar dari sekte Purple Moon. Dan awalnya aku tidak sengaja untuk menemukannya. Dan awalnya aku pun ingin meminta bantuan dari senior untuk dapat mengalahkan mereka. Tapi aku merasa tidak nyaman karena ya oleh sebab itulah aku tidak menjelaskannya dari awal. Mendengar itu semua membuat Sofragan dia pun bertanya, tunggu. Kau mengetahui lokasi altar milik Purple Moon? Ya, aku menemukannya secara tidak sengaja, sambut dari Lee Seok-gi. Dan dia sengaja melakukan ini semua karena dia takut nanti jika dia tiba-tiba saja tiba di sekte Purple Moon dan melakukan sebuah aksi itu akan menyinggung dari Sofragan. Maka dari itulah lebih baik dia mengatakannya dari awal aja. Walaupun ya Sofragan mungkin tidak akan ikut campur atau tidak turun tangan, aku tetap masih bisa mengalahkannya kok, ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati. Tapi di sini untuk Sofragan dia tidak tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi. Justru dia juga berujar, wow, kau ternyata mengetahui tentang Purple Moon. Baiklah, kalau begitu, aku juga ingin bertanya, berapa banyak kau tahu tentang kultus itu? Tanya dari Sofragan. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau sejatinya aku tidak tahu banyak, tapi yang aku tahu mereka adalah sebuah organisasi yang ada sejak lama dan mereka adalah organisasi yang sangat fanatik dengan bulan ungu. Dan berdasarkan informasi yang aku miliki, mereka mengacu kepada jantung milik Emperor King, ucap dari Lee Seok-gi. Dan ternyata hal yang diucapkan oleh Lee Seok-gi dibenarkan pula oleh Sofragan. Ya, itu benar, ucap dari Sofragan. Dan untuk Lee Seok-gi sendiri dia juga tahu kalau sekte Purple Moon adalah sebuah sekte yang memiliki ambisi mereka sendiri untuk mengambil jantung milik Emperor King. Dan itu akan memberikan mereka sebuah kekuatan. Tapi tentunya hal itu membuat Lee Seok-gi agak sedikit bingung karena Emperor King udah nggak ada sejak ribuan tahun lalu. Lantas kemana mereka nyarinya? Pikir dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi juga tahu kalau itu pasti untuk mendapatkan sebuah kekuatan. Dan intinya Purple Moon adalah organisasi sesat. Waduh. Dan untuk Sofragan dia pun mengatakan, nah apalagi yang kau tahu tentang mereka? Tanya dari Sofragan. Namun untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau dia hanya tahu kalau sekte Purple Moon mereka memiliki afiliasi dengan Demon Beast. Dan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi lagi-lagi dibenarkan oleh Sofragan. Tapi di sini Sofragan dia juga memberikan penjelasan kepada Lee Seok-gi kalau sebenarnya Demon Beast dan juga kultivator iblis itu memiliki garis yang cukup panjang. Dan dia juga mengatakan kalau sebenarnya kultivator iblis dari awal mereka tidak seperti ini. Di sini Sofragan dia pun menjelaskan tentang cerita yang ada di zaman kuno, di mana saat itu muncul sebuah demonic beast yang sangat luar biasa besar. Demonic beast yang muncul dari Ace of Chaos, dan itu adalah demon beast yang benar-benar mengerikan. Dia benar-benar memberikan sebuah bencana kepada dunia ini. Dan di masa lalu demonic beast itu dia benar-benar sungguh mengerikan. Dan setiap demonic beast yang keluar dari dalam Ace of Chaos itu, mereka setidaknya ada di rank 8. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka yang ada di rank 9. Tapi bahkan di masa lalu saja, kultivator yang ada di rank 8 dan rank 9 itu sangat-sangat langka. Tidak kurang lebih sama dengan zaman ini, kultivator tingkat tinggi itu sangat langka. Namun di zaman kuno dulu, semua sekte-sekte mereka semua bersatu untuk dapat mengalahkan demonic beast itu. Mereka semua bersatu mengalahkan demonic beast itu, tapi tetap mereka tidak dapat melakukannya. Hingga pada akhirnya muncullah sampai sekte terkuat harus turun tangan, yaitu sekte Tianyi Dao. Mereka pun pada akhirnya turun tangan hingga membuat kekacauan dapat sedikit mereda. Walaupun ya sekte besar itu datang sekalipun, tapi tetap saja pihak manusia tetap berada di pihak yang dirugikan. Namun seiring berjalannya waktu, alam Jianshuan juga mulai hancur, mulai rusak, dan itu semua disebabkan oleh demonic beast kuno, ucap dari Sofragan.
Mendengar hal itu, mendengar kalau kekuatan yang ada dari para demonic beast ada di rank 8 dan juga rank 9 membuat Shogi dia pun tahu kalau itu sungguh sangat menakutkan. Lantas bagaimana caranya Emperor King dapat mengalahkan itu semua? Tanya dari Shogi, dan untuk Sofregan dia mengatakan itu semua karena bantuan dari kultivator iblis. Apa? Kultivator iblis? Mendengar hal itu tentunya membuat Shogi dia pun bingung bagaimana mungkin itu semua dibantu oleh para kultivator iblis, karena sejatinya yang dia tahu kultivator iblis itu adalah pihak yang jahat. Lantas apa hubungannya mereka dengan perdamaian dunia? Tanya dari Shogi. Tapi di sini dia pun kembali berpikir dan teringat dengan sesuatu yang membuatnya berujar, tunggu, aku mengerti. Jadi kultivator iblis mereka telah bersatu dengan para demonic beast dan mereka melakukannya. Jadi begitu ucap dari Shogi yang mulai menganalisa, yang membuat Sofregan dia pun membenarkannya. Ya, kau benar nak, kau memang pintar. Tapi di sini untuk Shogi dia pun mengatakan, tapi kultivator iblis itu mereka hanya dapat mengendalikan para demonic beast yang setidaknya ada di rank yang sama dengan mereka. Lantas bagaimana mereka dapat mengendalikan para demonic beast untuk melawan para beast lainnya? Dan bukankah syarat untuk menjadi demonic beast mereka harus memiliki garis keturunan demonic beast itu sendiri? Tapi di zaman kuno demonic beast aja baru saja muncul. Lantas bagaimana ada seseorang yang memiliki garis keturunan dari demonic beast itu untuk dapat menghasilkan kultivator iblis? Tanya dari Shogi yang membuat Sofregan dia berujar, nah, apa yang kau ucapkan itu semua benar. Tapi sejatinya ada satu orang yang dapat melakukannya. Orang itu dia meletakkan segalanya dan dia mengambil esensi dari demonic beast dan dia memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Dan itu jelas membuat Shogi dia pun tahu apa maksud dari Sofregan itu. Jadi maksudnya itu ya, orang pertama yang mengambil esensi demonic beast dan memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri adalah Emperor King. Artinya Emperor King adalah kultivator iblis pertama. Ucap dari Sofregan yang membuat Shogi dia pun shock. Apa? Emperor King kultivator iblis pertama? Ucap dari Shogi yang tidak percaya. Dia tidak percaya kalau ternyata kultivator iblis pertama adalah Emperor King. Tapi di sini Shogi dia pun tahu kalau untuk melakukannya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat beresiko. Karena jika saja dia salah sedikit saja maka tubuhnya benar-benar akan hancur. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Sofregan. Dan di sini Sofregan dia juga mengatakan kalau itu adalah sebuah rahasia karena hanya sedikit orang yang tahu. Dan untuk dikatakan itu benar ataupun tidak itu semua tergantung dari sudut pandangmu. Jadi dari Sofregan. Dan untuk Shogi dia pun jadi tambah bingung dengan itu semua. Dan dia juga tahu kalau itu adalah hal yang sangat gila, dan siapa yang berani mengungkapkan itu semua kepada dunia luar, mengatakan kalau Emperor King ternyata adalah kultivator iblis pertama. Dan jika berita itu benar-benar tersebar, tentunya itu akan sangat menghebohkan. Bagaimana mungkin iblis yang selama ini meneror King Zhou selama 10.000 tahun ternyata itu adalah garis keturunan dari pahlawan besar yaitu Emperor King, dan itu benar-benar akan luar biasa mengerikan. Namun di sini Sofregan dia pun mengatakan kalau sejatinya itu belum apa-apa karena hal yang terjadi di zaman kuno itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, dan hal yang lebih dahsyat juga telah muncul. Dan bayangkan, selain demonic beast kuno yang muncul tidak terhitung jumlahnya, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan juga datang, yaitu aura yang telah dilepaskan dari mereka semua yang udah tiada. Bentuk satu kesatuan dan melahirkan sesuatu yang hampir tidak dapat terkalahkan, yaitu Raja Hades. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Raja Hades dan semakin banyak, Raja Hades menyerap semua aura-aura yang berasal dari para kultivator dan juga demonic beast yang berkumpul, tentunya akan semakin kuat pula Raja Hades itu. Dan dia juga mampu menciptakan pasukan yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu benar-benar sangat-sangat mengerikan. Bahkan untuk Emperor King saja yang merupakan satu-satunya kaisar di dalam 10.000 tahun ini di zaman kuno, dia tidak dapat melakukannya seorang diri. Dan umat manusia benar-benar berada di dalam jalur menuju sebuah kepunahan. Itu adalah situasi yang sangat mengerikan di zaman kuno. Ucap dari Sofregan. Dan untuk Shogi dia pun tahu karena memang itu adalah sebuah sebab kenapa harus memasukkan esensi dari demonic beast ke dalam tubuh kultivator untuk dapat mengubah dirinya menjadi setengah iblis dan juga setengah kultivator, yang artinya Emperor King memang harus melakukannya dan dia harus berubah menjadi kultivator iblis pertama. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Sofregan. Ya, itu benar karena sejatinya hanya itulah satu-satunya cara untuk dapat melakukannya. Karena sejak zaman dahulu kala, jika terjadi sebuah pernikahan di antara kultivator iblis dan juga manusia mereka, maka keturunannya pasti akan mengikuti ras dari ibunya, entah itu manusia ataupun iblis. Tapi tidak ada satupun yang berada di jalur tengah, dan karena itulah alasan Emperor King menjadi setengah iblis dan juga manusia harus tetap dirahasiakan. Ucap dari Sofregan.
Dan untuk Liu Xiaoqi dia juga tidak menyangka kalau ternyata alasannya sangat-sangat kompleks. Kenapa Emperor King harus menjadi kultivator iblis? Tapi di sini untuk Sovereign dia pun mengatakan kalau sejatinya tidaklah segampang itu, karena setelah Emperor King telah berhasil memasukkan esensi dari Demonic Beast, banyak juga para kultivator kuno lainnya mencari Demonic Beast yang bagus, yang kuat, yang hebat untuk menjadikan mereka sebagai kultivator iblis pula. Dan itu membuat banyak para kultivator lainnya yang mulai mengikuti jalan dari Kaisar King menjadi kultivator iblis. Dan setelah melakukan asimilasi, kekuatan Demonic Beast itu pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan mereka, dan mereka mulai melakukannya. Dan itu adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk dapat melindungi dunia ini. Karena memang dengan cara seperti itulah umat manusia pada akhirnya dapat menekan balik ucap dari Sovereign. Di sini Liu Xiaoqi dia pun tahu dan paham betul apa maksud dari itu semua. Tapi di sini Liu Xiaoqi dia juga tahu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, menggunakan kekuatan musuh untuk dapat menekan musuh itu sendiri. Tapi masalahnya, bukankah kultivator iblis itu menjadi kejam ketika mereka telah bergabung dengan Demonic Beast? Lantas bagaimana dapat menahan itu semua? Namun yang jadi masalahnya pula, jika saja ada sekelompok kultivator iblis lainnya pula di zaman kuno yang melakukan tindakan yang tidak benar, tentunya itu benar-benar akan membuat dunia Tianshuan juga akan bergejolak. Tapi bagaimana bisa hal itu sampai jadi seperti ini? Dan itu membuat Liu Xiaoqi dia pun bertanya, tunggu dulu, Sovereign, aku ingin bertanya, untuk para kultivator iblis ketika mereka memasukkan esensi dari Demonic Beast, tentunya itu akan mempengaruhi pikiran mereka. Dan jika hal itu terjadi, bukankah itu hanya akan menyebabkan sebuah bencana? Tanya dari Liu Xiaoqi, dan hal itu memang dibenarkan pula oleh Sovereign. Tapi dia mengatakan, nah, untuk dapat melakukannya, itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kuat. Yang artinya, bahkan aku saja yang dikenal sebagai orang yang paling kuat di tempat ini, di dunia ini, di saat ini. Tapi aku pikir aku tidak layak untuk menjadi sebagian dari orang-orang itu, ucap dari Sovereign. Dalam arti lain, yang melakukan menjadi kultivator iblis di zaman kuno hanyalah orang-orang yang berada di top level. Dan pengaruh dari para Demonic Beast itu tentunya tidak akan berpengaruh kepada orang-orang top yang ada di zaman itu. Dan untuk Liu Xiaoqi dia pun paham dengan itu semua. Tapi Xiaoqi dia pun berpikir bagaimana dengan keturunan mereka, karena keturunannya belum tentu bakal sekuat kakek buyut mereka. Dan hal itu pun dibenarkan pula oleh Sovereign. Ya, itulah awal akar permasalahannya, ucap dari Sovereign. Selain itu juga, Liu Xiaoqi dia juga bertanya, pasti di antara para kultivator hebat ketika mereka menjadi kultivator iblis, apakah semua kelompok itu tidak mungkin kan mereka semua itu orang-orang baik? Pasti di antara mereka ada juga yang menyimpang, terus jatuh ke jalan kejahatan. Dan hal itu pun membuat Sovereign dia pun terdiam. Karena apa yang diucapkan oleh Liu Xiaoqi itu benar adanya. Tapi Sovereign dia hanya berujar, hati manusia sangatlah rumit. Yang artinya Sovereign membenarkan apa yang diucapkan oleh Liu Xiaoqi, kalau ternyata di zaman kuno ada beberapa kultivator hebat yang melakukan asimilasi dengan Demonic Beast, menghasilkan kultivator iblis, tapi mereka berada di jalan yang berbeda dengan Emperor King. Dan itu adalah sumber masalah utama yang ada di dunia ini. Dan sekarang aku tahu dan aku paham kenapa sekte para Palmon ingin mengambil jantung milik Emperor King. Lagi pula, Emperor King adalah kultivator iblis terkuat yang ada di dunia ini, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan ini hanyalah sebuah kisah zaman kuno tentang awal muala, asal muasal dari kultivator iblis dan juga sekte para Palmon. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.